Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom para Romo yang terkasih, para suster, saudara-saudari yang terkasih. Jujur saja, tema yang diberikan oleh panitia, mengenalmu, ini tema yang membingungkan. Saya merenung sambil menangis. Tuhan, ini panitia tuh mau menjebak saya atau apa sih? Susah banget mengenalmu. Emang siapa di sini yang tidak mengenal Yesus? Tolong angkat kaki dari tempat ini. Percuma ada di sini toh. Hanya waktu saya coba untuk sedikit demi sedikit saya olah, saya renungkan. Oke, I know God. According to Saint Paul. Saya mengenal Tuhan seperti yang Santo Paulus imani. Nah ini menarik. Dan Santo Paulus adalah rasul ke-13 yang percaya dia bertemu dengan Yesus. Kapan bertemu dengan Yesus? Waktu Paulus jatuh dari keledai kuda. Apalagi ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Maka mari kita lihat bagaimana mengenal Yesus menurut surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi Paulus itu membangun jemaat di beberapa kota, khususnya Asia Kecil. Filipi bukan Asia Kecil. Lalu setelah Paulus pergi, ini diperkirakan Paulus menulis surat waktu di penjara Kaisaria, kemungkinan. Lalu Paulus merawat umatnya lewat surat-suratnya. Dan Filipi bab 3 yang kita pakai sebagai bahan permenungan adalah bagaimana Paulus membangun umat. Jadi saya tuh senang menjadi orang Katolik. Para Romo ini di YouTube mencoba untuk membangun umat. Bagus, saya suka. Membangun umat, bukan mengatakan yang jelek tentang yang lain. Enggak, yang penting itu umat kita harus dibawa kepada Tuhan. Bukan menyalahkan yang lain dan menjelek-jelekan yang lain. No. Itu bukan ajaran Kristiani untuk mencari musuh. Ajaran Kristiani adalah apa? Menebar berkat. Maka kalau para imam mengajarkan iman Katolik, kenapa? Bukan semata-mata untuk menggarami, tetapi apa? Mempertebal iman umat. So, mari kita lihat bacaannya. Filipi 3, bab 10 ayat 14. Next. Dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku, next. Nah ini. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan ini Paulus mengatakan bagus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Ini bagus. Paulus itu mau mengikuti Tuhan bukan dengan diam. Dia kejar hidup supaya berkenan pada Tuhan. Menarik sekali, menarik. Salah seorang uskup pernah berkata, bagaimana hidup saya itu berkenan pada Tuhan. Salah satu caranya adalah coba pikirkan, bayangkan. Waktu Anda duduk, di samping Anda ada Yesus. Di gereja. Yesus di samping Anda dan Anda misa. Malu enggak? Di samping ada Yesus, malu enggak? Bukan hanya itu,
Di samping Anda, Yesus kolekte goceng. Malu nggak? Malu nggak? Di samping Anda, Yesus. Itu untuk melihat apa? Untuk melihat apakah saya hidup dalam Tuhan atau tidak. Anda misalnya apa? Jengkel dengan pasangan Anda. Di samping Anda, Yesus. Berani nggak memaki pasangan? Malu nggak? Lu tuh ya suami yang nyebelin ya. Lu tuh ya suami yang tidak pernah bisa diatur. Makin lama makin menjengkelkan. Gua nyesal kawin dengan lu. Anda tahu Yesus akan begini. Saya yakin Yesus akan mencekik Anda. Jadi coba. Kalau kita hidup dalam Tuhan, berarti apa? Harus selalu menghadirkan Tuhan di sisi kita. Apakah ini berkenan pada Tuhan atau tidak? Mari kita lihat. Ada 3 poin yang ingin saya perlihatkan. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan yang ketiga, persekutuan dalam penderitaan. Coba next. Kalau kita mau mengenal Dia, kita harus sadar siapa Tuhan itu. Siapa Tuhan? Who is God? Tuhan itu pemberi berkat. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Tuhan itu yang punya kuasa. Setuju? Setuju semua kebaikan berasal dari Tuhan? Haleluya. Betul. Hanya pernah ada seorang anak yang kecewa. Dia padahal seorang putri rajin, putri sakristi. Bahkan kalau misa selesai, ini anak tidak langsung pulang, tapi beres-beres gereja. Kan biasanya orang Katolik, maaf, bukan di Cibubur ya, bukan. Itu pasti misa selesai ada bungkus permen, es krim, lemper. Semua bungkus ditinggalkan, apalagi tisu. Dan anak ini mengumpulkan ke tempat sampah. Dia menata buku. Rajin. Anak ini legioner. Suatu saat, tiba-tiba hampir 1 bulan, ku tak temukan anak ini di gereja. Enggak nongol. Saya mencari. Anak perempuan saya cari. Walaupun bukan anak saya. Karena kaget. Biasanya rajin kok tiba-tiba enggak pernah sama sekali ke gereja. Sekolahnya dekat biara kami di Pandu. Dia SMP Pandu. Baru kelas 2. Pada saat anak SMP pulang, frater. Waktu itu frater. Masih muda dan ganteng. Sampai sekarang. Yang ketawa tidak suka. Gak akan gua kasih foto bersama. Lalu pada saat anak ini pulang, dia ngelihat saya. Dia memalingkan wajah, ingin cepat lari. Lalu saya panggil, Angel. Lari, Angel. Sampai semua orang kaget. Karena ini frater kok manggil-manggil nama perempuan. Dan anak SMP pula. Jangan-jangan saya pedofilia. Lalu si Angel, saya tarik, Angel sebentar. Apa sih frater? Sebentar, frater mau bicara, sebentar. Angel, setelah dekat biara, saya tanya Angel, kenapa lu sebulan ini kagak nongol ke gereja? Kamu sakit? Dak. So, why? Frater ndak tahu, saya sudah gak percaya Tuhan lagi. Hah? Kok bisa? Frater, saya tuh ya jujur sedang jengkel dengan papa mama. Terus saya novena frater. Saya novena supaya mama papa itu rukun. Novena belum selesai mama papa cerai.
Mana Tuhan mendengarkan saya. Sampai sekarang papa malah pergi dengan wanita lain. Itu Tuhan baik, frater? Saya diam, saudara-saudara. Saya tidak bisa jawab apa-apa. Ya. Banyak orang yang minta, dan kecewa. Berapa banyak di sini para istri yang kecewa mendoakan para suaminya. Tuhan, semoga berubah. Semoga dia jadi lebih baik. Tidak tahu bahwa suaminya pun berdoa. Dan Tuhan di surga pening. Jadi lihat, kita memikirkan Tuhan tidak seperti Paulus memikirkannya. Kita selalu berpikir Tuhan yang ngasih berkat, kita kan anak-anaknya minta. What? Betul. Next. Di dalam surat pertama Yohanes dikatakan, God is love. Tuhan adalah kasih. Allah itu kasih. Bukan Allah itu punya kasih. Enggak. Allah adalah kasih. Allah tidak bisa tidak mengasihi. Tadi kan Anda percaya bahwa Allah itu punya berkat. Betul? Allah itu baik. Ya? Tadi kan, sebab Tuhan baik. Percaya toh baik. Tapi tahu tidak? Bahwa kadang-kadang kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita mengerti. Cara Tuhan baik pada kita itu tidak seperti yang kita bayangkan. Bacaan hari ini. Pertama, bacaannya apa? Jangan ngomong lupa, malam ini dipanggil Tuhan, kalau nggak tahu, Satu raja-raja, betul satu raja-raja. Tentang siapa nabi siapa? Nabi Elia. Waktu itu Tuhan membuat seluruh tanah Israel kering. Selama berapa tahun? Oh iya, waktu itu ibu nggak ada di Israel. Ibu di Pejompongan sedang dagang. Berapa tahun? 3, berapa tahun? Berapa Dol? 3 tahun. Gua kasih hadiah loh. 3 tahun, betul, tepuk tangan. Calon pastor. Oke? Betul. Jangan kawin. Lihat papa kamu menderita. Coba lebih ganteng siapa? Papa kamu atau saya? Lebih ganteng siapa? Romo toh, lu udah mau nunjuk gue lo. Betul, 3 tahun kekeringan. Dan Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Yang menarik, dipeliharanya oleh Tuhan. Hari ini, Tuhan berkata, kamu ke sungai mana? Kerit. Di sana akan ketemu seorang janda. Halo, janda. Jandanya nggak genit dan kaya. Janda yang menolong Elia adalah janda tua dengan anak 1 dan miskin. Bahkan waktu Elia berkata, kamu bisa buat roti. Ini tepungku tinggal segini. Saya buat kue kecil untuk anakku dan untuk aku, setelah itu aku mati. Katanya Tuhan memelihara. Lah kok janda kayak gini? Mbok janda kembang. Tetapi lihat, apakah Elia kelaparan atau tidak? Tepung di dalam tempurung itu tidak habis. Allah memelihara. Caranya yaitu tidak bisa kita mengerti. Ini cara Tuhan. God is love. Maka lihat next dikatakan apa? Next. Paling capek next. Ini gara-gara panitia ini.
Dikatakan dalam Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sampai apa? Sampai ia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudaraku, para penginjil pun memperlihatkan siapa? Allah itu mencintai manusia dan ingin menyelamatkan manusia. Bukan ingin menghakimi manusia. Bukan. Jadi Allah itu tidak mau datang ke dunia untuk menghakimi. Lu salah, lu banyak dosa, lu suami yang gak benar, lu istri lebih tidak benar. Nah. Allah ingin menyelamatkan manusia. Sayangnya banyak manusia yang berperan lebih hebat dari Tuhan. Kadang-kadang di paroki ada maaf, ini bukan di Cibubur. Maaf, ada prodiakon lebih galak dari pasturnya. Bukan di Cibubur. Cibubur mah lebih parah. Dia datang, ada orang yang mau komuni kudus, dia langsung, Bapak tidak pantas. Bapak tadi misa ngobrol sendiri. Ya Allah, sampai segitunya. Padahal prodiakon itu tidur juga sampai ileran di sini gitu ya. Saya kemarin baru membawa ziarah. Lalu masuklah ke sebuah kapel di Paris, mendali wasiat. Tas saya itu memang hard case belakangnya. Karena kalau saya tahu itu musim hujan, kehujanan, jubah saya dan alat misa saya tidak akan kebasahan. Saya pakai koper hard case. Mau masuk kapel mendali wasiat, itu diperiksa. Ngantri. Sudah ngantri, penjaganya langsung, no, you can go inside. I'm priest. No, you can go inside because your case is from hard case. Cannot. Terus umat tuh yang dulu kata, that is priest, he is the one who will celebrate the mass. No. Terus akhirnya Eko ini adalah pastor yang rendah hati. Panjang sabar dan rajin menabung. Saya, apaan sih? Saya buka tas saya ambil jubah saya dan buku misa. Saya ngomong TL, tour leader, lu jaga di sini, lu gak boleh masuk. Lu bawa tas saya, karena ke bus jauh. Saya jalan. Terus umat tuh berkata, Pastor, kok orang kayak gitu? Gak biasa. Anjing lebih galak daripada tuannya. Hati-hati. Kita lupa Allah pun ingin menyelamatkan. Tetapi di gereja kita sudah terlalu banyak orang-orang yang menjadi hakim. Yang suka ngomongin. Tuh lihat si ibu ini tuh jarang misa. Lihat jarang misa. Nanti dia komuni enggak? Lihat tuh. Jadi pas misa tuh dia bukan berdoa bertemu Tuhan, tapi tuh lihat komuni gitu ya. Padahal nggak pantas, dia lebih nggak pantas gitu ya. Di saudaraku lihat, kita kenal Tuhan adalah Allah yang mau menyelamatkan. Sekali lagi, menyelamatkan. Ini Allah kita. So next, siapa manusia? Kalau kita tadi mengenal Tuhan, Allah itu seperti itu. Sekarang siapa manusia? Versinya Allah, bukan versinya manusia. Karena kalau versinya kita, siapa itu manusia? Ciptaan Tuhan, hidup di dunia, harus menikmati berkat Tuhan. Titik, tidak boleh menderita. No. Mari kita lihat versinya Tuhan. Next. Dalam kitab Kejadian dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lihat. Siapa yang ingin menciptakan manusia? Allah. Allah yang mau.
Maka kalau Allah yang mau, berarti apa? Allah itu mau menghadirkan manusia ke dunia dan hidup di dalam Allah. Kenapa hidup di dalam Allah? Allah menciptakan manusia menurut gambar dan citranya. Jadi Allah itu diciptakan oleh Allah, manusia itu diciptakan oleh Allah karena Allah dan dalam Allah. Karena menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Jadi Allah yang mau, bukan karena apa? Bukan karena kehebatan manusia, bukan. Apakah dalam sejarah keselamatan Allah pernah menyesal menciptakan manusia? Hah? Lebih keras? Lebih keras? Enggak. Tidak baca kitab suci. Allah pernah menyesal? Pernah zaman Nuh. Zaman Nuh Allah menyesal dan maka keluarlah air bah. Berapa orang yang diselamatkan dalam air bah Nuh? Berapa nak? Berapa nak? 8. You are good again. Tuh. 8. Betul. Nuh, istri, 3 anak Nuh dan para istrinya. Jadi Allah pernah menyesal? Betul. Tetapi setelah peristiwa Nuh, Allah berkata apa? Aku tidak akan pernah lagi memusnahkan manusia. Jadi lihat, Allah itu sungguh mencintai manusia. Dan Allah menciptakan manusia karena kehendaknya sendiri. Next. Maka saudaraku, kalau Allah manusia itu karena Allah, dalam Allah, oleh Allah, maka manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Manusia hidup tanpa Allah itu seperti apa? Seperti kapal yang tidak punya kompas. Dia tidak tahu mau kemana. Dia tidak tahu harus apa, menuju mana. Karena Allah adalah sumber dari hidup manusia. Bahkan Yesus mengatakan hal yang menarik tentang manusia. Next, dikatakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Coba baca bagian yang merah itu 1, 2, 3. Sebab. Lihat, jangan lupa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Maka Bapak Ibu lihat, saya suka kagum kalau suami istri sedang menikah, pasangan yang menikah, berjanji di hadapan Tuhan, bagus banget. Masih ingat Anda perjanjian perkawinannya? Pasti rupa orang 1 kali seumur hidup. Kalau kita para pastor tiap saat ngedengerin terus gitu ya. Dan yang membacakan terharu, alah pret gitu ya. Menangis-nangis. Saya, alah. Aduh saya. Nah setelah pernikahan tangisanmu akan makin banyak kata saya itu. Saya ingat banget, saya, Eko, memilihmu, mailing, untuk menjadi istri saya. Saya akan mengabdikan diri padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya berjanji kepada Tuhan untuk sampai mati. Sampai mati. Bu, sampai mati. Belum mati aja udah gak tahan. Ya toh. Sampai mati, jangan macem-macem Pak. Sudah berapa tahun Pak menikah? 6 tahun. Wih, pantesan masih seger. Baru setengah penderitaannya.
Menyentuh istri masih nyetrum atau tidak? Masih. Ibu sudah berapa tahun, Bu? 50 tahun, haleluya. Penderitaannya berapa tahun, Pak? 50 tahun. Masih nyetrum nggak kayak gini? Si bapak, alah. Nyetrum, dengan pinggir ibu nyetrum enggak? Maka ada suami istri, istrinya jengkel. Romo, suami saya tuh beda dengan tetangga saya. Kenapa? Kalau misa Romo, imamnya damai Tuhan bersamamu. Itu suami tetangga saya itu langsung cipika-cipiki dengan istrinya. Sayang banget. Terus suami ibu, suami saya tuh ya malah nyalami dulu perempuan yang sebelahnya. Baru terakhir saya, asem tenan katanya itu. Saudaraku, lihat. Jadi betul, kalau kita tidak bersama Tuhan, gak akan tahan hidup dengan pasangan Anda. Betul atau tidak? Betul, betul, betul. Perempuan itu bagusnya sejenak. Waktu sebelum nikah, jelas bentuknya. Setelah nikah, ya Tuhanku Yesus. Seperti di jalan apa ini? Jalan apa ini? Jalan apa? Hah? Transyogi. Banyak banget trailer-trailer besar gitu ya. Ya seperti itu bentuk pasangan Anda gitu ya. Kalau tanpa Tuhan, kita nggak akan tahan. Sama romo-romo juga. Kalau romo-romo tak berdoa lagi, mati. Apalagi tante-tante datang ke pasturan tuh kan, Romo. Tuh lihat, pada iri semuanya. Dan tante-tante kan kalau datang ke pasturan, dia pikir kita makhluk suci coy. Ininya turun, ininya naik, ya Allah Tuhanku Yesus. Datang dekat kita, didoain dong Romo. Alah, kata saya itu Tuhan. Gagal fokus saudara-saudara. Sampai saya pernah mendoakan, Romo kok waktu mendoakan saya, Romo bergetar, tersentuh Roh Kudus ya? Enggak, kata saya itu. Kenapa? Nahan, kata saya itu. Jadi saudaraku yang terkasih, Yesus pun mengingatkan kita. Dikatakan apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apapun. Di luar aku. Kamu hanya bisa membuahkan kasih, damai, sukacita, pengampunan, kesabaran. Kalau kau tinggal dalam aku. Next. Kita sudah berbicara tentang Allah. Kita sudah berbicara tentang manusia. Menurut kitab suci. Sekarang kita berkata tentang apa? Kebangkitan. Saudaraku, kebangkitan adalah dasar dari hidup iman kita. Maka Paulus next mengatakan apa? Dalam suratnya kepada umat di Korintus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi memang kebangkitan adalah apa? Adalah saat di mana Tuhan membenarkan perbuatan Yesus, kata-kata Yesus, ajaran Yesus. Disitulah kemenangan. Jadi ingat, Yesus itu tidak menangnya waktu disalib. Enggak, disalib Yesus kalah. Kan orang-orang kan berkata, kalau engkau benar-benar anak Allah, turun dari salib. Lu turun, gue sembah. Lu keren. Lu edan. Apa yang terjadi? Yesus mati. Lu gak keren. Tetapi 3 hari, Yesus bangkit.
Jadi kebangkitan adalah peristiwa apa? Peristiwa di mana iman kita adalah iman yang benar, dijamin oleh kebenaran akan kebangkitan itu. Maka kalau kebangkitan dikatakan oleh Rasul Paulus tadi di dalam suratnya kepada umat Filipi, saya harus mengenal kebangkitannya. Dan karena kebangkitan itu membuat apa? Membuat iman saya tidak percuma. Nah, yang terakhir saudara-saudara, ini yang lebih berat. Next. Dikatakan oleh Paulus di dalam surat Rasul Paulus tadi kepada jemaat di Filipi apa? Persekutuan dalam penderitaannya. Maka saudara-saudari terkasih, saya mau mengatakan bahwa salib adalah harga mati untuk mengikuti Yesus. Pernah enggak Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, usahamu akan sejahtera. Bisnismu akan diberkati Tuhan. Istrimu akan selalu cantik, jelita, dan menawan. Suamimu akan bijaksana bagi raja-raja dan para nabi serta para imam. Anak-anakmu seperti buah anggur yang selalu segar dan bisa dipanen. Enggak. Yesus berkata apa? Barang siapa mengikuti aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Halo, ini bukan pilihan. Ini adalah cara mengikuti Yesus. You want to follow me, so 3 hal itu. Menyangkal diri, memikul salib, dan apa? Mengikut aku. Jadi Bapak Ibu, tolong ya, tolong deh. Kalau jadi orang Katolik, jangan selalu membesar-besarkan penderitaan. Saya itu Romo. Hidup sudah sejak kecil menderita, miskin, tolol, blow on. Sekarang punya istri, tolol-tololin saya. Tolong doakan Romo. Lalu saya doakan, Tuhan berkati orang tolol ini Tuhan. Coba Bapak Ibu, kalau kita menderita, selalu kita berpikir bahwa penderitaan kita yang paling berat, betul atau tidak? Betul, kita selalu berpikir, kita tuh berat banget, susah. Gitu. Maaf ya, kalau Anda mengatakan bahwa hidup Anda adalah hidup paling berat, sorry, Anda mengutuk Tuhan. Anda menyalahkan Tuhan. Ingat, Tuhan tadi tujuan pertama dan utama mau apa kepada hidup manusia? Menyelamatkan. Menyelamatkan. Bukan memberi penderitaan, bukan. Pak, penderitaan itu datang dari mana? Hah? Bapak udah suami istri belum? Oh belum, Bapak udah suami istri. Ini anaknya ya, udah. Bapak, penderitaan itu berasal dari mana? Dari istri Bapak. Oh enggak ada. Oh ya dahsyat Pak. Jadi lihat saudaraku, bahwa kalau Anda punya salib, itulah cara Tuhan apa? Menyucikan kita. Kalau Anda merasa, Romo, saya kok berat dalam hidup, punya penyakit yang tidak tersembuhkan, terimalah. Terima. Pada saat Anda mengeluh pun, apakah penderitaan itu akan berkurang? Justru tidak. Justru akan menyakitkan. Suatu hari ayah saya mengeluh pada saya. Dan sekarang setelah saya jadi Romo, ayah saya nganggep saya. Dulunya tidak nganggep sekali. Karena saya anak yang paling bodoh.
Tapi sekarang Bapak minta nasihat pada saya. Suatu hari ayah mengeluh. Oh, dia tuh manggil saya kako-kako, nggak pernah Romo, kurang ajar kata saya itu. Adikmu nih ya, nggak pernah kunjungin ke ayah. Nggak pernah bawa cucu-cucunya, jarang sekali dia itu datang. Saya jengkel, saya marah. Dia kok nggak ngajeni, menghormati ayahnya. Terus saya berkata, Pak, Bapak harus rendah hati. Ingat, jalan kesucian itu lewat kerendahan hati, Pak. Terus Bapak, aku ki prodiakon. Terus saya berkata, saya Romo. Lalu apa yang saya lakukan? Rendah hati. Anak ndak ngunjungin, ya Bapak pergi ngunjungin. Ndak mungkin toh yo, masa orang tua harus ke anak. Anak tuh harus pada orang tua. Kata siapa? Ada dalam kitab suci? Kagak ada. Ada hormatilah orang tua, nggak ada kunjungi orang tua, nggak ada. Coba rendah hati, rendah hati. Ayah saya tidak terima, tetapi rupanya merenungkan firman-Ku. 2 minggu kemudian dia telepon saya. Terus, oh betul, saya sudah mengunjungin adikmu malu. Dan sekarang dia rajin telepon saya. Saya tuh. Kebaikan itu jangan ditunggu. Dikasih dulu. Kita tuh selalu nungguin. Dia nungguin baik pada saya, nungguin. Kok gak baik-baik? Capek lu. Lu baikin dulu. Dia akan baik pada kamu. Itu prinsip saya waktu saya SD. Anda tahu di rapot saya, matematika 5 always 5. Bu, ketawanya jangan melecehkan begitu, Bu. Ya ampun Tuhan. Ini kebangunan rohani. Wah. Tetapi waktu kelas 5, matematika saya 6. Sekali-kalinya. Karena waktu kelas 5, guru matematikanya galak banget. Dan pinter banget. Kalau dijelaskan, gak ngerti apa-apa. Tetapi kan waktu saya kecil, guru itu kan kalau menjelaskan pakai kapur tulis toh. Nggak ada spidol zaman dulu tuh, kapur. Terus kalau guru matematika kan paling sering pakai kapur tuh. Wah, habis. Lalu Eko, Pak, kapurnya habis ya Pak? Ya Eko, saya ambilkan Pak. Kamu tahu kok tempatnya? Tahu Pak. Saya ambilkan. Untuk si Bapak ini. Pak, ini kapurnya. Terus kan zaman kita kecil, kalau kita tugas, buku tugas kan ada tuh dikumpulkan kepada guru. Lalu guru bawa ke kantor guru, saya langsung, Pak, guru, saya bawakan Pak. Kamu tahu meja saya kok? Tahu Pak. Pas nulis rapot, Pak guru berkata, ini blow on. Tapi baik, ya wes 6. Itu. Sayangnya beliau sudah meninggal, saudara-saudara. Jadi apa yang mau saya katakan, kalau kita punya penderitaan, so it's okay. Don't worry. Kalau Anda punya beban, it's okay. Kalau Anda sampai merasa, Romo, saya itu gak pernah marah, gak pernah kecewa, gak pernah jengkel. Saya akan langsung berkata, Bapak gila. Jadi selama kita normal, kita akan mempunyai pergumulan dalam kehidupan. Next, mari kita lihat.